episode 76, Sebuah Tekad. Kali ini, Lin Beng tidak ragu-ragu dan mengulurkan tangannya kepada Fei Hung untuk memeriksa denyut nadinya. Jangan khawatir, kau tidak terlambat. Dia menyangkal dan menjawab dengan suara yang lembut. Fei Hung tersenyum padanya ketika dia mulai mengarahkan indera spiritualnya dan memeriksa tubuhnya. Dia bahkan tampak sedikit lebih rapi, menonjolkan kecantikannya sedikit lebih, tidak lagi mengenakan pakaian yang agak ketat untuk pelatihan. Lin Beng kembali menikmati sensasi hangat dan nyaman yang disalurkan Fei Hung saat dia memegang pergelangan tangannya. Lebih dari 90% meridiannya telah diperbaiki dan disembuhkan. Keesokan harinya dia harus benar-benar sembuh. Fei Hung melepaskan tangannya yang seputih salju dan berkata, "Dengan obat terakhir ini, tubuhmu akan sembuh total. Dan kemudian aku akan memberimu teknik untuk memulai kembali kultivasi dan menjadi kuat lebih lagi. Mendapatkan kekuatan yang kau inginkan." Fei Hung lalu menyerahkan botol dengan berisi cairan obat dan menjelaskan sambil tersenyum apa yang akan mereka lakukan besok. "Ingat bahwa kau tidak boleh menggunakan energi dalammu untuk bertarung lagi, karena kau dapat menarik hawa dingin ke tubuhmu, dan kali ini itu akan lebih menyakitkan. Jadi sampai aku selesai menyembuhkan tubuhmu dan mengajari teknik khusus, kau harus menghindari pertarungan." Lin Beng mengangguk tanpa menyela apa yang dikatakan Fei Hung. "Aku pikir kau harus memberitahu keluargamu besok bahwa kau tidak akan dapat kembali ke rumah untuk sementara waktu. Hal-hal yang akan aku ajarkan akan memakan waktu, dan untuk menghindari konsekuensi, aku harus mengawasimu ketika kau melakukan teknik yang akan aku berikan. Jika kau bisa memberitahu keluargamu bahwa kau mungkin keluar selama 1 atau 2 hari, itu akan lebih baik." Fei Hung tersenyum pada Lin Beng dan menjelaskan dengan hati-hati agar dia tidak salah paham. Lin Beng mengangguk, mendengarkan dengan patuh saran Fei Hung. Mengambil botol berisi cairan obat, Lin Beng merasa ini hanyalah mimpi. Harapan dan impian yang dia miliki untuk bebas dari penderitaan sakitnya menjadi kenyataan ketika pemuda ini bertemu dengannya. Rasa sakit yang sampai ke tulang dan menyiksa jiwanya menghilang. Dia memahami rasa sakitnya, dan pemuda ini membantu tanpa pamrih. Dia membawa cahaya dan kehangatan kembali ke dalam hidupnya. Menggenggam botol obat di tangannya dan menggigit bibirnya, sementara tubuhnya entah kenapa mulai terasa sedikit hangat. Dia berkata dengan suara malu-malu dan lembut, Terima kasih telah membantuku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Apapun yang kau inginkan, aku akan melakukannya. Aku akan bersedia jika kau ingin melakukan sesuatu untukku." Suara gemetar dan takut-takut datang dari bibirnya yang lembut. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa dingin yang bisa dirasakan dalam suaranya atau keberadaannya. Jika siapapun yang mengenalnya dan melihat ekspresinya pada saat ini, mereka akan sangat terkejut untuk berpikir bahwa mereka sedang bermimpi. Lin Beng tidak tahu bagaimana membalas semua yang telah dilakukan Fei Hung untuknya. Dia tidak tahu bagaimana membayarnya kembali. Jadi satu-satunya pilihan adalah dia mengatakan kepadanya bahwa apapun yang dia ingin lakukan padanya, dia tidak akan menolak. Entah bagaimana, Lin Beng juga memiliki perasaan yang dalam pada Fei Hung. Sosok Fei Hung telah tertanam di hatinya. Fei Hung terpesona oleh perkataan yang Lin Beng sampaikan kepadanya saat ini. Lin Beng tidak tahu dampak yang dia berikan pada Fei Hung dengan berperilaku seperti ini. Fei Hung merasakan jantungnya berdetak kencang lagi. Detak jantung ini hanya terjadi sekali sebelumnya, ketika dia baru memulai jalur kultivasinya. Sejak saat itu, dia tidak pernah merasa seperti itu pada wanita manapun. Saat Fei Hung hendak mengatakan sesuatu, suara gemuruh terdengar di dekat mereka. Raungan mulai terdengar di dekat tempat mereka berdua berada. Fei Hung melepaskan indera spiritualnya dan terkejut.
Keduanya dikelilingi oleh lebih dari 60 binatang iblis di tahap kelima pengumpulan ki, dan ada kurang dari 10 binatang iblis di tahap keenam. Huff, Fei Hung langsung bergerak ke sisi Lin Meng, memeluk pinggangnya dan menggerakkannya, mencegah serangan cakar binatang iblis menyakitinya. Jantung Lin Meng berdetak kencang saat dia dipegang oleh Fei Hung. Ini adalah pertama kalinya seorang pria menyentuhnya, terlebih lagi pria yang dia sukai. Karena mereka berdua berada dalam situasi yang berbahaya, dia mencoba untuk fokus pada saat ini. Fei Hung mengerutkan kening saat dia melihat situasinya. Pada saat Fei Hung tiba, dia telah melihat bahwa hanya beberapa binatang iblis yang berada dalam jarak yang cukup jauh. Tapi sekarang, segerombolan besar binatang iblis sedang mengintai mereka. Tiba-tiba, binatang iblis mulai berbalik dan mundur. Mereka tidak lagi peduli dengan Fei Hung dan Lin Meng. Semua binatang iblis itu pergi, seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatian mereka dari kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Fei Hung lalu melepaskan pinggang Lin Meng sambil terus memikirkan apa yang terjadi. Cepat kembali ke rumahmu. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Jangan khawatir, aku sudah memastikan tidak ada binatang iblis di jalan yang kau lewati. Fei Hung melepaskan indera spiritualnya dan memastikan bahwa Lin Meng tidak menemukan binatang iblis saat wanita itu kembali. Dia seharusnya tidak menggunakan energi ki-nya untuk saat ini. Lin Meng sejenak ragu-ragu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fei Hung, tetapi pada akhirnya dia mengangguk. Baiklah, jaga dirimu dan hati-hati. Fei Hung mengangguk dan tersenyum. Dia mulai mengikuti jejak gerombolan binatang iblis yang pergi itu. Lin Meng masih tidak pergi sampai dia tidak bisa melihat lagi punggung Fei Hung yang menghilang dalam kegelapan. Kalau saja dia memikirkan kekuatan, dia bisa membantunya. Itulah yang ada dalam benaknya sekarang. Lin Meng bertekad dan memutuskan untuk menjadi lebih kuat. Jadi, dia bisa membantu pemuda itu alih-alih melarikan diri. Dia lalu segera pergi dari tempat itu, sedangkan Fei Hung dengan cepat mengikuti jejak binatang iblis. Dia menyadari kehadiran lebih banyak binatang iblis di sekitarnya. Jadi dia menghunus pedangnya dan terbang ke langit, ingin mengamati situasi. Fei Hung tercengang dengan apa yang dilihatnya. Puluhan binatang iblis berkumpul satu sama lain, seolah ingin saling menyerang. Potongan daging dan darah meresap ke sekeliling mereka. Binatang iblis meraung dan terus berkumpul satu sama lain. Pada waktunya, lebih dari 300 binatang iblis datang ke area tertentu. Fei Hung telah melepaskan indera spiritualnya, mencari tahu situasi aneh ini. Meskipun dia telah menghadapi banyak binatang iblis hampir sepanjang hidupnya, saat dia melakukan perjalanan antara planet dan dunia yang berbeda, dia belum pernah mengalami situasi seperti ini.